Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Harian yang dapat Bapak Ibu dengar di pagi, siang, atau malam hari. Mari kita menyediakan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Yang pada hari ini akan saya ambil dari kitab Lukas 16 ayat 1. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu, Lukas 16 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapa hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah suratmu, duduklah dan buat surat hutang lain, sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya, demikian firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Memang ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang sulit. Saya seringkali membaca ini dan tidak mengerti. Kenapa? Karena bendahara itu tidak jujur tetapi malah dipuji. Berbohong, berbuat salah tetapi malah dipuji. Ya, saya nggak habis pikir apa ini maksud Tuhan cerita seperti ini. Nah, tapi direnung-renungkan, belajar sana sini, akhirnya kita dapat pengertian. Nah, kuncinya adalah ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Nah, ikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur itu maksudnya apa? Nah, dulu saya pikir apa ini? Tetapi setelah dipikir-pikir, itu seperti kalau dianalogikan begini. Kita hidup di dunia, berbisnis, bekerja dengan orang lain, mungkin bukan orang Kristen atau termasuk orang non-Kristen. Kita sering berbisnis
berkompetitor, dan apa yang terjadi? Kita sering bunuh-bunuhan. Maksudnya kita mematikan usaha. Kalau bisa saya untung banyak. Orang lain rugi, saya nggak pikir. Yang penting usaha perusahaan saya nomor 1 jalan terus. Nah, tetapi Alkitab berkata lain ya. Dalam hal ini, kita kalau berbisnis, analoginya ya, itu bendahara itu sedang berbisnis. Jadi kalau berbisnis kita dengan kawan kita, dengan teman, kolega, itu saling menguntungkan. Jangan saling mematikan. Kenapa? Karena kita kalau saling menguntungkan, gitu kita mengikat mereka dengan mamon yang tidak jujur. Jadi maksudnya adalah seperti bendahara itu, dia mengikat orang-orang yang berhutang kepada tuannya budi. Jadi diberi keuntungan, dia sendiri juga nanti akan diselamatkan dengan memberi balas budi yang berbalik kepada dia. Nah, dalam hidup kita sehari-hari sering terjadi ya. Sering banget terjadi. Orang bersahabat, kenal, mulai usaha bareng-bareng. Bikin kongsian. Nah, kongsian ini, usaha itu. Setelah sukses, nah biasanya ini timbul masalah. Setelah sukses biasanya ingin memilikinya sendiri. Pecah kongsi. Akhirnya kerjasama yang dulunya teman, gara-gara uang, pecah. Ya. Itu artinya apa? Artinya hati mereka terikat oleh mamon. Tidak lagi mempergunakan mamon untuk persahabatan, tetapi dirinya sendiri terikat oleh mamon. Kita sebagai anak Allah dalam melakukan hal berbisnis, transaksi, apapun itu, kita harus mengingat, kita harus melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita tidak sesuai dengan firman Tuhan dan dikatakan kita tidak melakukan hal yang benar. Dalam hal ini, kita berbisnis, Tuhan berkata bahwa memuji bendahara yang tidak jujur itu karena dia mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Ya. Kita sebagai anak Allah harus menggunakan mamon itu untuk mengikat persahabatan dengan orang dunia. Dengan cara saling menguntungkan. Kalau saudara pernah dengar Blue Ocean Strategy, di mana strategi bisnis yang ramah satu dengan yang lain, tidak dengan Red Ocean, di mana banyak darah bertumpah, saling mematikan, tetapi saling mendukung, membuat suatu network yang cukup besar, jaringan kerja yang cukup banyak. Nah, banyak persekutuan dari pengusaha-pengusaha yang sudah memulai hal ini. Mereka memulai dengan hal yang baik, dengan iman yang sama, kongsi yang sama-sama anak Tuhan. Ya. Tetapi ayat-ayat berikutnya berkata, tetapi jika belum di awal, kita tidak bisa dipercaya dengan hal-hal yang kecil, kita tidak bisa dipercaya dengan hal-hal yang besar. Perumpamaan ini berlanjut dengan hal itu, ayat-ayat tersebut. Dan perumpamaan itu bukan hanya masalah nominal, tetapi masalah kecenderungan hati kita. Jika kita setia pada Allah dan bukan hanya pada mamon, maka Allah akan mempercayakan hal-hal yang besar. Jika hati kita dalam hal yang kecil aja buat Allah. Ingat, mamon, harta dunia buat Allah adalah hal yang kecil. Tetapi kalau kita sudah terikat oleh hal itu, nah kita tidak akan diberi oleh Allah percayaan yang lebih besar. Ada sebuah cerita dari dunia musik ya. Ini tentang Gaetano Donizetti. Ini adalah seorang penggubah opera yang hidup tahun 1997 sampai 1848. Nah, apa yang unik dari hidupnya? Donizetti ini menciptakan banyak sekali opera-opera dengan lagu-lagu yang terkenal yang sampai sekarang Bapak Ibu bisa cari di YouTube. Ya, di YouTube banyak sekali karya-karya Donizetti yang masih dinyanyikan sampai sekarang. Nah, ada suatu masa seorang pemusik mencapai klimaksnya. Dia menciptakan lagu-lagu yang sangat bagus. Tetapi jika era sudah berubah, anak-anak muda timbul, pemusik-pemusik yang lebih jago datang. Donizetti dia mulai redup. Banyak orang yang tidak bisa terima hal ini.
banyak orang yang tidak bisa dipercaya dalam hal ini. Ya, mereka mulai berontak, mereka mulai menyalahkan sana sini. Tetapi apa yang dikatakan Donizetti saat dia mulai meredup dan mulai ditinggalkan pengikutnya. Donizetti menulis, pendahulu-pendahulu kita telah menyerahkan tempat mereka untuk kita, dan kita pun harus menyerahkan tempat kita kepada yang lain. Saya lebih bahagia menyerahkan tempat saya kepada orang-orang seperti Verdi. Verdi adalah pemusik selanjutnya. Nah, kalau kita tidak terikat hidup kita oleh mamon, kita akan memiliki kebebasan dalam hidup kita. Kita akan lebih dapat hidup dengan tenang dan Allah akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Tetapi kalau kita sudah terikat oleh hal-hal kecil, kita sudah tidak bisa kemana-mana. Hidup kita akan terkungkung untuk mengurusin uang, dan uang lagi. Seperti background pada hari ini, saya menggunakan uang dan dunia. Karena dunia ini sangat terikat sekali dengan uang. Jangan sampai kita orang percaya juga terikat oleh uang. Tetapi kita harus bisa menggunakannya secara bijak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, pada pagi ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan Kau memberi kepada kami hati untuk mengerti setiap kata-kata, setiap ayat yang ditulis di dalam Alkitab. Biarkan kami mengerti apa yang harus kami lakukan, biar itu sesuai dengan kehendak Kamu saja Tuhan. Dan kiranya ampuni kesalahan kami jika kami belum dapat melakukan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Tetapi timbulkan keinginan di dalam hati kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus itu selalu membisikkan hal-hal yang indah. Membisikkan firman-Mu yang harus kami lakukan di dalam setiap kami Tuhan. Berserta dengan kami di dalam hari-hari kami. Dan kiranya Engkau selalu memberkati kami Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati.